Oke Tribuners semua, masih dalam Bincang Tribun Bali dengan topik BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Nah, soal BSU, Ya. seperti apa? Tadi Pak Jokowi secara seremonial atau secara resmi sudah mencairkan itu. Artinya itu secara di pusat sudah. Nah, kemudian kalau di daerah seperti apa, Pak? Ya, memang terkait BSU atau bantuan subsidi upah atau yang masyarakat kenal dengan BLT untuk para pekerja. Iya betul. Ya, jadi memang pemerintah dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada para pekerja ya yang menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah, karena basisnya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan atau peserta BP Jam Sostek, maka kemudian data-data yang digunakan adalah data-data peserta BP Jam Sostek. Nah, kami ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan nomor rekening para pekerja tersebut, ya, yang tentu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama tentu WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua adalah peserta yang ikut program penerima upah. Nah, yang ketiga adalah upahnya di bawah 5 juta. Dan yang keempat adalah peserta aktif sampai dengan posisi Juni. Nah, terhadap kriteria itu kemudian kami menginformasikan kepada seluruh perusahaan peserta untuk mengkolek nomor rekening dari para pekerjanya sesuai dengan persyaratan tadi. Nah, memang kami ditugaskan untuk mengumpulkan itu. Mengumpulkan nomor rekening sesuai dengan persyaratan untuk kemudian dilakukan verifikasi secara berlapis. Nah, kalau dari Bali sendiri berapa nomor rekening yang disetorkan dari Bali? Ya, jadi sampai dengan posisi tanggal 25 Agustus yang lalu, kita sudah berhasil mengumpulkan rekening sebanyak 238.258 dari TK aktif atau targetnya 259.476. Artinya masih ada sekitar kurang lebih 21.200 yang belum melaporkan nomor rekeningnya kepada kami. Jadi sekitar 6% lagi. Apakah itu karena mungkin sosialisasi atau seperti apa yang kurang gitu, Pak? Atau seperti apa? Ya, bisa jadi yang pertama adalah kan ada persyaratan di sana. Minimal gajinya atau di bawah 5 juta rupiah. Iya betul. Ya, ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan itu. Atau yang kedua misalnya karena mekanisme pengumpulannya adalah melalui perusahaan, melalui HRD perusahaan, ada HRD-nya yang sudah nonaktif. Ya kan? Nah, sementara HRD-nya yang baru kita tidak bisa melakukan hubungan. Nah, kita selalu menghubungi melalui ownernya seperti apa gitu. Nah, ini banyak juga yang belum. Jadi sekitar 21 ribuan yang belum. 21. Nah, itu kan kemarin sempat dari pemerintah pusat, Menteri Tenaga Kerja bahwa itu semua kan harus dilaporkan gitu. Betul. Nah, sebagai mungkin yang kurang itu dari BP Jam Sostek sendiri apa upayanya gitu? Ya, kami terus dorong tuh. Kami kan punya data perusahaan-perusahaan peserta aktif kita. Kami terus dorong kepada perusahaan untuk segera melaporkan secara aktif. Dan kepada para pekerja juga kita dorong supaya aktif menanyakan itu ke HRD-nya masing-masing. Ingatkan HRD-nya, laporkan ke kami. Karena kami diberikan batas waktu sampai dengan 31 Agustus, Pak. 31 Agustus ini. Ya, untuk mengumpulkan seluruh nomor rekening ya, untuk kita laporkan ke kantor pusat. Karena nanti dari nomor rekening yang sudah kita kumpulkan akan dilakukan validasi secara berlapis. Ada 3 tahapan paling tidak yang dilakukan validasi. Yang pertama adalah validasi terkait dengan nomor rekeningnya. Nah, kita bekerja sama dengan 127 perbankan secara nasional, ya, perbankan himbara maupun non himbara. Himbara. Ya, itu dilakukan verifikasi apakah nomor rekeningnya masih aktif atau digit dari nomor rekeningnya itu yang berkurang misalnya. Harusnya katakan misalnya 10 digit, ini hanya 8 digit. Nah, kemudian setelah verifikasi itu lolos, kita lakukan validasi lagi terkait dengan persyaratan dari kementerian. Tadi upahnya di bawah 5 juta atau tidak. Kemudian masih aktif atau tidak. Ya kan? Nah, kemudian kita validasi lagi apakah nama yang bersangkutan sama dengan nama yang di nomor rekening. Jangan sampai nanti namanya Mas Ali misalnya, kemudian di nomor rekeningnya nama istrinya, ya kan? Atau nama pacarnya, misalnya, atau nama orang tuanya. Ini yang kita verifikasi untuk kemudian kita kembalikan lagi ke perusahaan. Tolong perbaiki ini. Artinya tahapan-tahapan itu ada juga untuk validasi itu juga. Betul, validasi berlapis supaya kita memastikan bahwasanya bantuan dari pemerintah ini kepada orang yang memang tepat. Termasuk juga misalkan nih ada
seorang karyawan kemudian punya 2 perusahaan atau seperti apa itu? Termasuk juga dalam salah satu validasi kita adalah 1 tenaga kerja 1 rekening. Jadi kalau ada 1 tenaga kerja bekerja lebih dari 2 perusahaan, di mana kedua perusahaan itu dia memenuhi persyaratan, maka hanya 1 yang diberikan 1 kali. 1 kali. Iya, jadi meskipun gajinya berbeda ya Pak? Iya, kan nggak bisa double bos. Nah, dari kemarin itu yang ramai kapan sih cairnya Pak? Betul. Jadi memang hari ini tadi jam 10.30 WITA, ya, 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Pak Jokowi sudah melaunching itu secara simbolis kepada sebanyak 2,5 juta. Ya, untuk tahap pertama 2,5 juta peserta yang sudah memenuhi persyaratan, sudah dilakukan transfer, dan hari ini kepada mereka-mereka yang masuk dalam batch pertama atau dalam gelombang pertama ini sudah menerima itu bantuan. Termasuk Bali? Termasuk Bali di dalamnya. Ya, angkanya itu 1,2 juta rupiah yang ditransfer ke rekeningnya. Jadi kan harusnya kan 600.000 per bulan selama 4 bulan atau 2,4 juta rupiah. Tapi sekali transfer itu untuk 2 bulan, jadi 1.200.000 rupiah. Nah, kami dari BP Jam Sostek sesuai dengan arahan Pak Presiden ya dibelanjakan uang itu, ya kan, belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, belanjakan di UMKM supaya ekonomi menggeliat kan. Artinya berputar juga ekonomi. Berputar juga ekonomi. Nah, sekarang kan karena sudah cair gitu, termasuk di daerah ya Pak, itu bisa ditegesin lagi ya Pak. Artinya di daerah pun hari ini atau seperti apa gitu Pak? Hari ini. Jadi ke 2,5 juta itu secara nasional. Ya, kepada 2,5 juta peserta yang tadi masuk dalam kelompok pertama, hari ini sudah bisa mengecek tuh ke rekeningnya masing-masing atau kepada seluruh peserta. Cek apakah ada masuk dalam gelombang pertama. Gitu. Nah, untuk yang nomor rekeningnya Bank Himbara ya BNI, Mandiri, BNI, kemudian BRI dan BTN itu biasanya sudah terima dari pagi tadi itu. Karena kami tadi juga mengundang 4 orang peserta yang secara simbolis menerima untuk hadir juga dalam video call dengan video conference dengan Pak Presiden, dan mereka sudah membawa buku tabungan yang memang sudah masuk. Kemarin itu sempat begini Pak, mekanismenya apakah itu betul-betul langsung ke rekening masing-masing pekerja atau seperti apa? Itu masih banyak pertanyaan seperti itu Pak. Iya, jadi tadi setelah melakukan validasi seperti yang sudah saya sampaikan 3 tahapan, kemudian data itu kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Ketenagakerjaan menyerahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Bank Himbara tadi langsung ke rekening yang bersangkutan. Berarti tidak kemana-mana, artinya langsung ke... Langsung, jadi nggak transit lagi ke kami. Karena ini menggunakan anggaran pemerintah, maka pemerintah langsung yang melakukan transfer ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak perlu transit ke BP Jam Sostek, tidak perlu transit lagi ke perusahaan, tapi langsung masuk ke mana, ke rekening yang bersangkutan. Nah, itu ada pertanyaan Pak. Kita langsung aja ya Pak ya. Silakan. Dari ada pertanyaan dari Facebook dari Pak Adi Saputra. Kalau perusahaannya tidak setorkan rekening. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.